Madam, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Nurullah, sedaya para hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, dan pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya kita senantiasa mengikuti kajian ini, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian ini membawa ilmu yang bermanfaat dengan ridha Allah, bahagia dunia dan akhirat kita, selamat, sehat walafiat sekeluarga, dan insyaallah diridhai Allah, bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Biridhillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. وما جعلناهم وما أرسلنا قبلك, ya, wa ma arsalna lan ora ngutus ingsun Allah qablaka sadurunge sira Muhammad illa rijalan nuhi, kejaba wong-wong lanang. Terus para nabi saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah para rasul yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi tidak ada rasul nabi yang perempuan, apalagi nabi rasul yang jenis kelaminnya pro dan kontra. ya. Jadi ada seorang artis yang ketika meninggal, bahkan sampai meninggal dipermasalahkan apa gendernya ya. Ya, ini. Kalau di Islam ya jelas, kalau laki-laki namanya ar-rijal ya. Kalau perempuan al-unsa, kan begitu. Kalau antara laki dan perempuan al-khunsa ya, al-khunsa. Kami saya juga tidak tahu, tidak bisa mengklaim apakah beliau ini laki-laki atau perempuan. Karena sempat viral dari orang dekat beliau ketika dimakamkan di tajhizul janazah, beliau disolati, dirawat dalam konteks sebagai laki-laki. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini yang sering dipertanyakan oleh orang-orang kafir tentang eksistensi atau kejelasan jenis kelaminnya para nabi dan rasul. Jadi orang-orang kafir itu aneh-aneh yang ditanyakan. Bisa jenis kelaminnya, bahkan bisa jenis makhluknya. Apakah dari jenis manusia atau jenis jin atau bahkan malaikat. Yang mereka sering minta itu
mbok ya diturunkan nabi itu dari malaikat gitu. Jadi mereka kayaknya nggak terima kalau diturunkan nabi rasul itu sesama manusia. Apalagi mereka itu sifatnya suka meremehkan orang lain. Jadi kalau kanjeng nabi itu paling ya wong yatim piatu kan begitu, gitu. Ini yang sering terjadi. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalna, dan kami tidak pernah mengutus qablaka sebelummu wahai Nabi Muhammad illa rijalan, kecuali para nabi dan rasul yang laki-laki. Ini menggambarkan bahwa kesamaan manusia ya atau kesamaan nabi rasul dengan manusia biasa ya dari jenis makhluknya ya. Jadi nabi dan rasul bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa seperti kita. Akan tetapi nuhi ilaihim ya, ingsun Allah maringi wahyu ya. Kami Allah memberikan wahyu ilaihim maring para nabi dan rasul. Itu. Jadi mereka itu nabi dan rasul itu manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk itu supaya tidak terjadi berita-berita hoak tentang keberadaan nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fas'alu. Nah, nggih, fas'alu mongko takono sira kabeh wahai menungso ahlal dzikri ing wong kang ai ahlal ilmi, orang yang ahli ilmu. Artinya bertanyalah kepada mereka yang benar-benar tahu tentang keberadaan para nabi dan rasul, baik dari Yahudi maupun Nasrani. Terus di kitab Injil, Taurat, bahkan di Zabur itu sudah diterangkan semuanya bahwa nabi dan rasul itu adalah dari kaum laki-laki. Nah, bagi mereka yang tidak percaya juga, ya silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Jadi ini juga menggambarkan kepada kula panjenengan, apabila tidak mengetahui tentang segala sesuatu, maka fas'alu ahlal dzikri. Dan bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir niku siji maknane ya wong sing ahli eling dhateng Gusti Allah. Nomor kalih ahli zikri maksudnya adalah orang yang representatif dalam hal keilmuannya. Orang yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi wawasan keilmuannya, sehingga kula jenengan tidak salah arah, tidak salah kaprah di dalam menemukan hidayah. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, pemulai saat ini gampang viral gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa wayang itu haram, ya kan? Nah, seperti itu. Tanya kepada ahli zikir, benar enggak kalau wayang itu dihukumi haram? Atau betul enggak beliau mengatakan seperti itu? Itu mencari titik temu yang sebenar-benarnya. Jangan ada tendensi lain, apalagi dari faktor-faktor kebencian. Tiang niku nek kadung benci Bapak Ibu. Kenapa seorang kafir Quraisy itu tidak percaya kepada risalah Rasulullah? Karena kebencian mereka. Terus Abu Jahal, Abu Lahab itu sebetulnya tahu tentang kebenaran Rasulullah itu. Tentang kebenaran yang diajarkan Rasulullah mereka tahu, ya, kafir Quraisy itu. Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi karena kebenciannya dan karena kesombongannya. Pokoknya tiang ini kadung egois, sombong, gitu, benci, udah kebenaran apapun nggak akan bisa diterima. Ya, itu jangan sampai terjadi. Di dalam konteks Islam itu Bapak Ibu, yang diterima adalah kebenarannya. Makanya sahabat Ali Karamullah Jawa mengatakan, "Ungdur maqala wala tangdur mangkol." Jadi perhatikan apa yang disampaikan. Berita ini kira-kira kebenarannya seperti apa? Katakanlah misalnya beliau ini mengatakan wayang itu haram. Nah, haramnya dari mana? Gitu. Nah, kalau nggak tersinggung, aku nek ceramah kadang nggak ukara-ukara kewayangan. Panjenengan nggak sering nonton wayang. Apa meneh
Sindene ayu-ayu cemerlang. Ya, iso-iso lali utang. Itu. Nah, artinya kalau wayang itu dianggap sebagai satu tradisi, apalagi itu sebagai media dakwah oleh para wali, jangan dikatakan haram. Betul. Tapi benarkah beliau ini mengatakan seperti itu secara utuh? Jangan-jangan itu hanya menjawab satu pertanyaan, di mana beliau itu mau memberikan satu statement yang sebenarnya wayang itu seperti ini, jangan diperlakukan seperti itu. Lah niku lain lagi. Nggih kados kula jenengan nek njelaske masalah keimanan gitu. Betul, masalah sesajen, masalah adat budaya Jawa, hitung-hitungan. Loh itu tidak masalah dalam konteks berbudaya. Nguri-uri budaya Jawa, ngeten. Panjenengan ngunduh mantu, ya umumnya ngunduh mantu kan ya ono temu manten, ya ono disauri kembang. Lah ngono wis tradisine wong Jawa, Bapak Ibu. Ya. Tapi sing tidak boleh kan masuk dalam ranah keimanan dan keyakinan. Ya itu seperti itu. Sehingga kita tidak mudah terbawa emosi terhadap berita-berita yang mulai jenengan terima. Makanya di sini fasalu ahlan dzikri. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir, yang sing berilmu, dengan ilmunya itu dijadikan untuk selalu ingat kepada Allah. Fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian merasa tidak tahu. Nah, wa ma ja'alnahum lan ingsun Allah ora ndadosaken para rasul niku wau, nggih. Dan kami Allah tidak akan pernah menjadikan para nabi dan rasul menjadikan apa? Jasadan ing jasad fisik la yakuluna ingkang boten nate ma'em atau ama ing panganan. Artinya apa? Gusti Allah itu tidak pernah menciptakan atau mengutus para nabi dan rasul di mana nabi dan rasul itu tidak pernah mangan sego. Nggih, mulane tengene ayat yang lain itu Bapak Ibu itu disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu nggih, itu disebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ngaten. Terus Allah itu selalu mengutus para nabi dan rasul, baik sebelum Kanjeng Nabi maupun pada saat Kanjeng Nabi diutus, illa annahum la ya'kuluna ta'am. Mereka itu mangan nasi seperti kita semua. Nggih, anggapane nek nabi rasul terus mangan kembang, mboten wonten. Sekalipun mukjizatnya luar biasa, itu mereka dahar makan seperti makanan kula panjenengan. Bahkan mereka juga wayamsyuna fil aswaq. Mereka juga sering ke pasar. Nggih, sering belanja. Ngeten para nabi rasul itu. Ya, yamsyuna fil aswaq. Mereka juga berjalan di pasar-pasar. Kanjeng Nabi juga nikah, Kanjeng Nabi punya putra-putri keturunan. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kanjeng Nabi dan Rasul itu ya bukan orang yang kekal selama-lamanya, itu enggak. Mereka pasti akan sedo. Bahkan Kanjeng Nabi umurnya pinten? 63 tahun, gitu. Sampai 63 tahun, umurnya sangat pendek. Itu menggambarkan bahwa Nabi dan Rasul itu ya sama dengan menungso biasa, umurnya terbatas, ya makan minum seperti manusia biasa. Betul. Nggih, makanya tegene akhir surah Kahfi, qul innama ana basyarun mislukum, katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya dahar, ya ngunjuk, ya tidur, nggih. Itu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang maunya itikaf terus di masjid, tahajud terus tidak ada selesainya, kemudian ditanya sama Rasulullah, nggih, terus keluargamu bagaimana? Keluarga saya dirawat oleh keluarga yang lain atau pamannya atau apa begitu. Nanti yang dapat pahala justru yang merawat keluargamu itu. Itu satu.
Yang kedua, ada hadis yang berbunyi begini, ya. Jadi yang maksudnya adalah ketika kita hanya sholat saja, hanya ibadah ritual saja, Kanjeng Nabi terus dawuh ngeten. Semua itu ada haknya, gitu. Mata ada haknya, telinga ada haknya, perut ada haknya, semua ada haknya. Sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan, Kanjeng Nabi, aku kepengen golek swarga, gak usah rabi seterus-terusnya. Tidak boleh juga. Ya, itu seperti itu. Inilah menggambarkan bahwa wa ma kanu khalidin, ya, para nabi dan rasul itu tidak pernah kekal selama-lamanya. Pasti mereka akan wafat juga, meninggal seperti kita. Nah, itu dijelaskan kepada manusia, khususnya orang-orang kafir itu. Nah, berhubung mereka tetap tidak percaya, summa sadaqnahum, mongko nuli beneraken sapa ingsun Allah ing mereka orang-orang kafir al-wa'da ing janji. Nggih. Terus Allah kemudian menjelaskan kepada para manusia bahwa percaya ataupun tidak tentang para nabi dan rasulnya, yang jelas Allah akan membenarkan, membuktikan, merealisasikan janji-janjinya. Bagi yang beriman fa anjainahum, monggo nuli nyelametaken ingsun Allah ing para wong sing beriman dhateng para nabi dan rasul, wa man nasya, lan tiyang-tiyang sing dikehendaki Gusti Allah. Ngoten, mengenai dinten kiamat Allah akan membuktikan semua yang menjadi penjelasan di dalam Al-Qur'an itu yang nanti akan terrealisasi dalam kenyataan yang terjadi sesuai dengan kudrah iradahnya Allah. Lek sampun ngoten fa anjainahum, monggo ingsun Allah menyelamatkan orang-orang beriman dan orang-orang yang dikehendakinya. Wa ahlaknal musrifin, dan Allah juga kemudian di sisi lain menghancurkan, membinasakan al-musrifin, terhadap orang-orang yang melampaui batas. Yatajawazunal hadda, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kebablasan, boten purun beriman, meragukan wahyu Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang adanya nabi dan rasul. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini laqad anzalna ilaikum, sungguh kami Allah sampun nurunaken ilaikum ing atase sira kabeh. Nurune napa? Kitaban ing kitab. Tegese kitab di sini maknanya wonten kalih. Siji, sesuatu yang dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz itu, nggih. Yang kedua, makna kitab di sini adalah kitab-kitab sebagai wahyu Allah yang sudah diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam kitab itu fihi ing dalam kitab niku wau dzikrukum wis kasebut sira kabeh. Dados sudah disebutkan penjelasan-penjelasan dumateng sira kabeh niku pun dijelaskan sama Gusti Allah. Tenggene kitab-kitab terdahulu termasuk catatan-catatan Lauh Mahfuz itu. Dan bagaimana pula jenengan agar selalu ingat atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Itu. Afala taqilun. Nah ini ya, akhir ayatnya afala taqilun. Mosok ya sampean gak gelem mikir kan? Mikir bahwa di dalam diri kita ini ada peringatan-peringatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'da qauman akharin. Wa kam qasamna ay wa kam ahlakna. Jadi qasamna itu artinya betapa banyak orang-orang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Ya, wa kam qasamna lan ing pirang-pirang ingsun Allah wis merusak, membinasakan min qaryatin saking sebuah perkampungan, min qaryatin saka desa kanat kang ana apa qaryah niku wau ana iku zalimatan kang padha zalim, di mana ahluha zalimatan. Begini tafsir Jalalain itu
kana ahluha zalimatan. Ahli keluarganya Qaryah itu berbuat kedzaliman. Kan pun jelas sering diaturaken para khatib nggih Pak nggih. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Penduduk satu perkampungan itu nek iman bertakwa ya diangkat derajatnya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah juga fa akhadnahum, membinasakan mereka. Ini makam qasamna. Nggih, kana zalimatan. Lek bon ngoten setelah dihancurkan seperti kaumnya Nabi Nuh, nggih, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, itu dihancurkan semua. Lalu wa angsya'na mongko nuli nukulaken ingsun Allah ba'daha sause desa sing dibinasakan iku wae. Lalu kemudian Allah menumbuhkan kembali warga, masyarakat, penduduk, manusia, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, qauman ing sebuah kaum akharin kang liya gitu, kang weneh. Terus Allah terus menciptakan lagi kaum-kaum setelahnya itu. Jadi setelah umat-umat yang sudah dibinasakan karena kekafiran mereka itu, maka kemudian Allah tumbuhkan makhluk-makhluk lain yang beribadah kepada Allah. Manusia-manusia lain yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu jamaah sekalian. Falamma ahassu ba'sana idzahum minha yarkudun. Basa wis mendekati Bapak Ibu. Falamma ahassu mongko nuli ing dalem tatkalane wis krasa ahassu nggih ai ahlul qaryah. Terus penduduk desa wis mulai krasa. Ada indikasi-indikasi, tanda-tanda akan adanya azab Allah kepada mereka. Tapi waktunya sudah mepet. Ibarat cara wong urip ngoten, nalika nom-nomane niku wis ndak karu-karuan prilakune. Lah begitu wis tuwek, wis sepuh, mepet dengan ajalnya, mepet dengan kematiannya, nggih, baru tersadarkan dirinya. Falamma ahassu ba'sana, nggih, ai azabana, tegese wis krasa niki siksane Allah niki. Tanda-tanda seperti itu idzahum, nggih, dumadaan mereka niku ahlul qaryah niku minha saking desa yarkudun, lari terbirit-birit, lari sekencang-kencangnya. Yarkudun padha mlayu sapa ahlul qaryah. Teng mriki yarkudun niku padha karo cara wong sing saking wedine kalih serigala umpami nggih, mlayu sekencang-kencangnya. Seperti jenengan ketika menyaksikan pertama kali meletusnya Gunung Semeru itu ya Pak ya, sampai diibaratkan ada beberapa santri TPQ. Bayangkan itu anak-anak kita pas ngaji di Nurullah misalnya ya kan, tiba-tiba terjadi menggelegar gunung meletus, larinya sekencang-kencangnya. Seperti itu. Tapi setelah itu mereka setelah lari itu disindir sama Allah. Ya, dicemooh sama Allah. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Jadi, la apa kok melayu ku percuma. Kasarane ngoten. La tarkudu, kono aja lari. Ya, maksudnya apa? Lari kemana saja, azab Allah pasti akan terjadi kepada kalian karena kemungkaran kalian. Ya. Sama dengan gini, kematian yang kita inginnya lari dari kematian itu, kematian pasti akan datang kepada kita. Ya, dan bagi orang yang beriman, justru kematiannya diharapkan. Ketika hidup di dunia ini banyak pancaroba, banyak fata morgana, hidup yang tidak sesungguhnya, lalu tanda-tanda ajal itu datang kepada dia, ditunjukkan nikmat surga, nikmat alam kubur. Mereka senang Pak, tersenyum. Ya. Berbeda lagi dengan orang-orang kafir. Maka latar kudu, jangan kalian lari sekencang-kencangnya. Percuma kalian lari. Toh pada akhirnya kalian akan mendapatkan azab Allah. Warji'u, silakan kembali ila ma utriftum, kepada sesuatu sing menjadi nikmat kepada kalian fihi, di dalam qaryah ini. Yang dulu kok ibaratkan suatu nikmat yang luar biasa, sampai kalian lupa segala-galanya, bahkan lupa kepada sang pemberi nikmatnya, silakan kembali kepada itu semua. Wa masakinikum, dan kembali kepada rumah-rumah tinggal kalian.
tentu kalian tidak akan pernah mendapat kebaikan. Azab Allah pasti akan mengancam kepada kalian. La'allakum tus'alun, ya, kembali yo kok gak urung kon akan dimintai pertanggungjawaban. Cara kasarane ngoten. Nggih, saking nemennya kemaksiatan, kemungkaran mereka itu, maka mereka percuma untuk melarikan diri. Panjenengan pirsa nggih sejarah kaumnya Nabi Nuh dalam ayat yang lain kan, bagaimana mereka melarikan diri dari banjir bandang, bahkan termasuk anaknya sendiri meragukan terhadap azab Allah yang sudah semakin dekat itu. Mereka ingin lari ke atas gunung dan sebagainya, ya. Mereka lupa bahwa azab Allah sudah akan menggulung mereka. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ini ila ma utritum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Lah mereka ini menganggapnya ini pertanyaan beneran. Mereka jawab, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ya Allah celaka. Ya Allah kacau ini ya. Masya Allah ya. Bahaya. Qalu mereka mengatakan, ya wailana sungguh kami celaka. Inna kunna zalimin. Ngerti ngono aku biyen gak berbuat zalim. Ya inilah sesungguhnya karena kami berbuat zalim. Bali ayo percuma mendapatkan siksa. Ini gimana ini? Lari Pak, bingung sakarpe ini. Nggih, kesana kemari wa antum sukara wa mahum bisukara. Ya. Mereka itu seperti orang mabuk, orang bingung, tapi enggak bingung sebetulnya karena saking kacaunya pikirannya itu. Itu Bapak Ibu. Nggih. Lah nek cara ramalane Jayabaya terus muncul zaman akhir. Wong niku koyok gabah diinteri, kan gitu? Diinteri, bingung ndak karu-karuan, Pak. Ini gambaran sekarang sama seperti itu. Ya. Untuk menjelaskan, memperjelas mana yang benar, mana yang salah, ya. Ini sekarang sudah ya. Apalagi mendekati pemilihan presiden, pemilihan legislatif, Pak. Masih 2024 loh. Ya, masih 3 tahun. Loh ini sudah mulai kacau balau. Aku jangan sing hati-hati. Ya, sing hati-hati, jangan terkecoh dengan situasi dan kondisi, tetap kembali kepada tatanan Allah Rabbul Izzati yang mengurus kalau jenengan dalam urusan kita sehari-hari. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Fama zalat monggo ora gengser-gengser, ora lengser, ora lingsir, ora lebar-lebar. Tilka apa tilka mengkono-mengkono kalimat, ucapan-ucapan ya wailana gitu. Celaka ini bingung ndak karu-karuan nggih. Dakwahum ya. Jadi panggilan mereka, teriakan-teriakan mereka. Ya, bagaimana ini ya bingung semuanya. Hatta ja'alnahum sehingga kami Allah menjadikan mereka ahlul qaryah itu hasidan ing kados dene sawah. Nggih, sawah khamidin, nggih. Sawah yang ditanami sehingga sawah itu ketika ditanami pohon-pohonan, tanam-tanaman khamidin mereka pada diam tidak bisa bergerak. Ai mayyitin mereka mati semuanya. Ya, mereka mati semuanya enggak bisa bergerak saking habisnya tenaga, pikiran, suara, hati, perasaan hancur luluh dak karu-karuan. Ya, karena kehancuran mereka diakibatkan dari keingkaran dan kekafiran mereka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kula jenengan moga sing hati-hati mawas diri ampun ngantos kula jenengan dengan berita-berita seperti ini ya, ampun ngantos seperti perilaku-perilaku orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka di ayat yang ke-15 ini ya menunjukkan betapa hiruk pikuknya manusia yang tidak percaya kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang tetap setia kapan saja di mana saja untuk mengikuti aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapat ridhonya bahagia dunia sampai akhirat kita. Okay? Amin ya rabbal alamin.
Saya kira itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini di samping kondisi saya kurang ini juga, habis ini ada acara yang lain, nanti mau izin untuk